Bahwasanya baritan itu kita lakukan 1 tahun sekali setiap suro. Cuma kepastiannya itu selamatan itu dilakukan pada pas tanggal 1 itu. Ada yang memakai waktu ketika tanggal 10 suronya. Jadi ada dua waktu yang digunakan masyarakat. Ada sebagian masyarakat pas masuk tanggal 1 itu setelah maghrib itu diadakan selamatan, dan ada yang menggunakan waktunya itu tanggal 10 gitu. Ini tradisi ini sudah turun temurun. Selamatan yang tujuannya adalah dia minta keselamatan. Yang pertama minta keselamatan, wujud syukur, itu dengan membuat makanan-makanan sodakoan itu. Ini rata-rata tiap RT, tiap RW itu ada mengadakan seperti itu. Cuma sudah mulai tradisi itu sedikit bergeser. Ada sebagian yang tetap melaksanakan di perempatan jalan, di pertigaan jalan, seperti itu ya. Tapi ada yang sudah bergeser, sama-sama selamatannya, sama-sama wujud syukurnya diletakkan di masjid atau di musola gitu. Jadi ada 2 tempat seperti ini. Ini merupakan tradisi yang turun-temurun, tradisi yang turun-temurun yang terus dipertahankan oleh masyarakat karena niatannya baik, adalah untuk syukur, sedekah sekaligus berdoa gitu. Biar khususnya kalau di jalan itu kan, biar jalan itu diberi keselamatan, tidak ada kecelakaan gitu, seperti itu adanya baritan. Dan itu dilaksanakan 1 tahun sekali setiap bulan Muharram atau Suro tanggal 1 dan tanggal 10. Kalau makanannya sudah enggak ada yang khusus, tidak memberatkan warga setempat, monggo terserah. Ada yang membuat tumpeng gitu. Ada yang membuat makanan tapi pakai wadah itu ya. Jadi tergantung, rata-rata tergantung kemampuan. Kalau yang mampu biasanya ya tumpengnya bagus, ada ingkung, tahu ingkung ya. Jadi ayam itu yang utuh itu biasanya seperti itu yang kaya. Kalau yang biasa ya ayam dipotong-potong ya, terus lauk-lauk dan lain sebagainya. Dan yang dimunculkan di situ ya doa keselamatan, biasanya baca tahlil, kirim arwah, doa-doa kirim arwah, seperti itulah prosesinya. Nggak ada yang khusus, itu nggak ada. Kan memang ada dalilnya ya. Dalilnya orang yang pulang haji 7 hari selama pulang haji itu kan doanya mustajab. Tahu yang mustajab itu? Doanya itu langsung diijabahi, langsung dikabulkan ya. Oleh karena itu masyarakat berbondong-bondong. Saya tidak mampu berhaji, paling tidak saya bisa mendapatkan doanya berhaji. Karena orang yang pulang dari haji seperti itu, karena dalilnya doanya mustajab. Awalnya sebetulnya itu, tapi karena
yang yang naik haji itu juga sama, ingin menghormati tamu, akhirnya ya masak-masak ini tuh, terus bawa oleh-oleh, ini akhirnya menjadi tradisi. Sebetulnya awalnya itu ya itu masyarakat itu menginginkan doanya orang yang pulang haji, berdoa. Tapi karena ingin menghormati, karena dianggap tamu, akhirnya dimasakkan, suruh makan, kadang-kadang diberi oleh-oleh. Kadang-kadang kita juga berpikir ini haji itu mahal ya kan. Tapi setelah haji masih suruh ngerumat mereka, membuatkan oleh-oleh dari sana. Itu yang menurut kami tradisinya bagus, tapi ketika seperti itu menjadi memberatkan yang haji itu sendiri. Pasti kedepannya juga akan menjadi tradisi. Dulu belum ada, menjadi tradisi orang yang pulang haji terus menyiapkan segalanya. Jadi biayanya double, biaya naik hajinya sudah mahal, pulangnya masih harus ngerumat tamu, menghormati tamu tadi, karena warga rata-rata akan datang biasanya sampai 7 hari. Lah berarti kan ngerumat atau menghormati tamu itu ya sampai 7 hari, menyiapkan semuanya. Ya kalau diniati sedekah ya bagus, tapi kalau sudah itu beban yang mampu ya nggak apa-apa, yang tidak mampu itu nanti tapi rata-rata juga nggak ada yang nggak masalah, maksudnya mereka itu juga sukarela memberikan hal itu semua. Jadi kayak itu ziarah haji itu awalnya karena memang ada dalilnya ya, ketika pulang haji itu selama 7 hari doanya itu mustajab, mudah terkabulkan. Hanya orang hidup berbondong-bondong, yang punya hutang, yang rezekinya nggak lancar minta didoakan dan lain yang lainnya. Jadi seperti itulah. Gini, pemuda juga harus tahu ya, ada kalau tradisi itu baik dan bermanfaat bagi masyarakat, ya seharusnya dipertahankan. Dan rata-rata tradisi itu juga mengandung unsur kebaikan. Ya ini yang perlu dilestarikan dan dijaga. Mungkin ada tradisi yang nggak baik menurut norma-norma agama, ya generasi muda inilah yang saatnya untuk menjelaskan bahwasanya tradisi ini sudah menyimpang dari norma-norma agama. Ini jangan sampai punah. Banyak tradisi kita yang punah karena perkembangan zaman. Ya, dulu dengan sekarang udah beda. Banyak tradisi-tradisi yang hilang karena teknologi tadi. Jaga dan lestarikan budaya yang baik. Yang tidak baik ya tugasnya pemuda untuk menjelaskan bahwasanya tradisi itu tidak baik. Sebagai contoh, ada pernikahan itu norma agama dan ada adat istiadat di situ. Tapi ada juga yang pernikahan itu disuguhkan oleh minuman-minuman yang beralkohol, itu kan nggak baik. Nah, ini tugas pemuda untuk menjelaskan hal itu. Jadi ada tradisi yang tidak baik menurut norma agama yang harus dihilangkan.
Ya, jadi kalau saya mendirikan Sanggar Tari ini dari tahun 2000. Kalau bicara tentang gandrung itu, nek jenenge orang Muslim itu seperti uang kepeng, bolak-balik nggak bisa dilepas. Jadi gandrung itu sebagai alat perjuangan dulu. Kan dulu tuh gandrung awalnya laki-laki, gandrung laki-laki, namanya gandrung masam. Terus kemudian berikutnya muncul penerusnya itu gandrung semi namanya. Itu pada zaman masam itu sebagai alat perjuangan, bahwa kan gandrung itu ketika diundang, zaman dulu kan jalan kaki ya, dan nggak ada, makanya kalau perempuan nggak kuat dan kaki. Ketika diundang di tasnya Belanda itu sebagai mata-mata juga bisa. Bahkan saya pernah ada sebuah cerita seorang pengendang dulu, kendang itu kan dalamnya lubang kan, dari lubang ini kulit itu isinya senjata. Jadi ketika ini seolah-olah itu kendang bahwa bisa dilepas di dalam senjata. Nah, ketika diundang di teman-temannya istilahnya kamp-kampnya Belanda itu, mereka diundang. Ketika dia menari itu menghitung berapa jumlahnya Belanda, atau nanti kalau kita menyerang itu, setelah menyerang kita larinya kemana, nah itu menjadi mata-mata mereka. Jadi setelah mereka pentas di tempat Belanda, mereka laporan kepada para prajurit-prajurit itu. Jadi kan sehingga tahu teknik perang gerilya itu sebenarnya di Banyuwangi sudah ada zaman dulu. Ketika dia ada perang, bahkan di lirik lagunya ada. Lirik lagu gandrung itu ada. Memang di lirik lagu gandrung itu semua menggambarkan tentang sejarah perjuangan gandrung. Gitu. Jadi kalau kita bicara gandrung, nggak bisa dilepaskan. Kalau orang beragama mau gandrung, nggak bisa. Gandrung dengan Banyuwangi itu nggak bisa dipisahkan. Gandrung itu Banyuwangi, Banyuwangi ya gandrung. Kita harus bisa membedakan antara tari gandrung dan kesenian gandrung, grup gandrung. Kalau grup gandrung itu kan diundang semalam suntuk. Kalau tari gandrung itu namanya tari ada batasan waktu. Jadi kalau tari gandrung ini kita 6-7 menit lah kalau tari gandrungnya sekarang ini. Kalau zaman dulu tuh gandrung ketika menari itu tidak dibayar dengan uang, dibayar dengan beras. Mereka bawa kantongan untuk apa? Zaman dulu ya untuk membantu para pejuang-pejuang itu untuk bertahan hidup di hutan-hutan. Terus kemudian ada istilah orang-orang Muslim itu kan ada istilah kalimat nek ning koncone saking akrabe ning Surabaya muncul, kalau di sini asu celeng itu biasa. Celeng kira sing ketemu nanti itu bahasa-bahasa biasa. Nah padahal itu adalah bahasa-bahasa sandi yang dulu digunakan oleh para pejuang supaya tidak ketemu oleh Belanda. Jadi kan bahasa sandi celeng, babi, asu, itu kan bahasa sandi lah. Kemudian terbawa sampai sekarang seolah-olah itu bahasa kasar. Tidak, di Banyuwangi itu udah asu, celeng itu udah makanan sehari-hari di sini. Makanya kalau orang musik ketemu di luar Banyuwangi, kan celeng, asu itu biasa. Ya, jadi kalau kita lihat perkembangannya, memang dulu gandrung itu dianggap sesuatu yang rendah oleh masyarakat. Jadi pandang sebelah mata bahwa gandrung itu perusak rumah tangga orang, minuman. Kan sebenarnya kalau kita bukan perusak itu bukan gandrungnya. Misal kalau saya nonton gandrung, kalau saya tertarik dengan gandrung, yang salah gandrungnya apa kita? Jadi kalau kita nonton gandrung, kita tertarik, jangan salahkan gandrungnya. Jadi kan dipandang sebelah mata oleh orang-orang, makanya banyak dulu gandrung-gandrung itu kan sudah siap ketika dia terjun di penari gandrung profesional. Nah, ini mereka sudah siap dicaci maki orang, pokoknya dijelek-jelekan orang lah. Nah, untuk saat menjadi gandrung profesional, bukan penari gandrung ya. Syarat menjadi gandrung profesional itu ada yang namanya diperas. Diperas ini cara Jawa ini selama kita. Terus kemudian dipupuh ini cara saya digula. Jadi hidungnya tuh dimasuki ramuan, diantaranya godong lombok. Godong lombok itu ya dihaluskan, dikasih air, dimasukkan di hidung, sakitnya luar biasa. Tapi lendir-lendir semua itu keluar. Kenapa? Zaman dulu tuh nggak ada sound system, nggak ada speaker, mentahan nyanyi nih. Makanya gandrung-gandrung tua sampai sekarang suaranya masih bagus. Karena apa? Alami. Kalau sekarang kan pakai sound system ya. Pak, dribblenya kurang, suara medua seperti apa sekarang? Sampai suaranya jelek bisa menjadi bagus, tapi ketika mentahan seperti ini akan kelihatan. Maka zaman dulu tuh jangan heran kalau orang-orang dulu tuh kalau tadi bilang ritual itu diperas itu selamati, kemudian dipupuh. Nah diperas itu sama dengan diwisuda, bahwa menjadi gandrung itu tidak boleh melanggar aturan ini dan sebagainya. Kalau melanggar nanti
akibatnya seperti ini. Dan risikonya oleh gandrung itu sendiri, ketika gandrung sudah dicap orang jelek, ya tergantung individu masing-masing. Bahkan ada salah satu gandrung itu ketika pentas dibalik, mohon maaf, dicium orang, dicakar sama gandrungnya itu, dia tidak mau direndahkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang-orang dulu kan narinya mabuk, ketika mabuk itu kurang ajar. Makanya bedanya penari laki-laki zaman dulu dengan sekarang. Bapak saya dulu juga penari pemaju gandrung. Apa nek cara kula niku tayub tuh ya, pemaju gandrung. Itu ketika nari, kalau zaman dulu minumnya kan cuma segini, minuman keras. Nah, puntul kan dalam artinya itu, kopi miring puntul. Untuk apa? Untuk menghangatkan badan. Nah, saya kan enggak. Satu orang satu botol, bisa satu cup. Ada sponsornya lagi malah. Kalau dulu enggak, satu slopi diminum ben anget tok. Ketika mabuk dia tidur. Kalau sekarang kan tidak. Ya, dia sebelum di acara roket gandrung udah minum dulu kadang-kadang ada itu. Ketika dia menari, udah ribet karena mabuk. Kalau orang dulu menari dengan gandrung itu menikmati gending, sekarang tidak, ingin mencium gandrungnya. Sehingga banyak orang-orang melarang anaknya untuk menjadi penari gandrung profesional. Padahal kalau itu tadi saya sampaikan bahwa kalau kita menyalahkan, ya jangan menyalahkan gandrungnya lah. Ya, jadi kalau ritual, misal kalau ini ya ompor, namanya omprokan. Itu kalau zaman dulu udah boleh ditaruh di bawah. Ya, ini kan kalau kita melihat di kerajaan, mahkotanya raja juga tidak boleh sembarangan. Satu, tidak boleh dipegang orang sembarangan. Ditaruh di bawah juga tidak boleh, harus di atas semua. Kalau sekarang apa? Karena disewa-sewakan, bebas. Kalau gandrung profesional sampai sekarang tidak boleh. Ini pun ditaruh di tempat khusus, diwadahi kain, dimasukkan di kain, ditaruh di atas. Kalau ritual pasti ada kalau zaman dulu, pasti ada ritualnya, karena dia sangat menghormati. Ada lagi misal kalau di daerah Jawa, seorang pemusik gamelan itu tidak boleh melangkai gamelan untuk menghormati. Bahwa kan negara kita itu sebenarnya sudah maju zaman dulu, keris dan sebagainya. Zaman luar negeri belum bisa menempa keris dengan seperti itu, dengan kepanasan. Namun zaman biar konon katanya cuma dipegang kan, buat keris itu. Nah, makanya salah satunya gandrung juga sama. Gandrung itu bawa omprok gandrung ini dihormati karena tempatnya di zaman dulu. Jadi ritual antara lain itulah untuk menghormati gandrung, terus kemudian supaya generasi penerus itu ya kita menghargai. Karena gandrung ini kalau sampean lihat ya, saya pernah kan di Jakarta itu di Taman Mini ada fotografer moto, nggak adil saya bilang. Kalau udah jadi gini ya, ini Mas sampean motor nggak adil. Kenapa? Ya kalau udah tahu mateng netok kan, harusnya gimana? Coba anak sama-sama di make up, fotonya sudah, ininya ombroknya belum dipakai, sama-sama cantiknya. Coba anak yang belum pakai ombrok difoto, foto sudah selesai. Kemudian dipakai ombrok di foto. Apa kata fotografer? Gila kan? Beda. Jadi juga heran, yang menciptakan ini saya kemarin juga heran. Ini kan semua ada filosofinya, tidak asal buat. Ya. Jadi kalau misal ini apa, terus ini kenapa harus prajurit dan sebagainya, itu kan semua ada filosofinya, tidak asal-asal membuat. Yang saya herankan orang dulu itu kok begitu bisanya, dan semakin cantik orang kita menggunakan ombrok. Ini yang bilang bukan hanya saya, fotografer dari Jakarta. Jadi kita dipasang omproknya dan belum, anaknya sama, make upnya udah selesai, tapi belum begitu dipasang, gila banyak. Itu makanya kan, ya gandrung itu ya, pokoknya cerminan dari Banyuwangi dan nggak bisa dipisahkan dengan Banyuwangi. Sampai sekarang, nah perkembangannya setelah gandrung itu di era tahun berapa ya, itu zaman bupatinya Pak Slamet. Itu ketika gandrung dipandang sebelah mata, dulu kan gandrung itu ngamen, dia dipikul, nggak naik. Sekarang kan ada kendaraan, tapi dulu kan nggak, cuma dipikul jalan kayak ngamen. Sama Pak Bupati itu Alsama nggak boleh ngamen, diberi tempat lah. Bos gue mainol, langsung dibeli wadah. Dan alhamdulillah akhirnya kan sudah nggak ada gandrung ngamen, sudah berkurang. Zamannya Bupati Pak Sabdo lagi, apalagi itu sudah diberi wadah, tidak boleh gandrung ngamen. Nah kemudian oleh Pak Pak kalau tidak salah itu suruh membuat gandrung yang bisa dinikmati banyak orang. Makanya almarhum Pak Bupati itu menciptakan sebuah tari jejer gandrung. Jadi gandrung, kalau gandrung teror itu masih malam suntuk. Nah, ada urut-urutannya. Dari pertama nopeng tari topeng itu kalau Banyuwangi. Kemudian tari jejer. Ya, tari jejer ada namanya gedokan, ada repenan, ada pacu gandrung. Terakhir sebelah suku. Jadi kalau yang pertama itu topeng, tari topeng.
kemudian tari jejer gandrung. Nama jejer pembukaan kan, tari pembuka gandrung. Setelah tari pembuka gandrung itu ada pacu gandrung namanya gedokan kan. Ada gedokan itu penari yang menghantarkan. Jadi wong ini jadi pramugari. Jadi yang menghantarkan penari laki-laki mau menari bersama dengan gandrung perempuan. Zaman dulu semalam suntuk itu gandrungnya cuma satu. Harus bisa nyanyi, bisa menari. Terus bagaimana gandrung itu bisa penonton senang walaupun hatinya menangis. Masih hati menangis, bibirnya tetap senyum gandrung itu. Membuat orang senang. Ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin Yon Sewu, ketika habis menari kan biasanya nyawet saja ya. Kalau dulu apa nggak ngerti namanya, itu dimasukkan di sini kan dulu. Nah, itu semakin lama udah dihilangkan, direndahkan, tidak boleh. Ya, dulu masih ramai, masih tayu juga sama dimasukkan. Itu bahkan kalau mohon maaf ada di daerah lain, sekarang lihat di YouTube. Yon Sewu pornografinya, porno aksinya luar biasa. Di Banyuwangi itu ada video di DKP khususnya di Organisasi Tangan itu langsung dipanggil. Ketika mengajarkan gandrung kemarin rame-rame itu tentang kostum gandrung digunakan karena mereka tidak tahu ya kita menyadari, tapi kalau anak Banyuwangi sudah mengajarkan kostum gandrung dengan menari yang luar mungkin mengundang birahi lah sampai nenek gitu ya, itu kita panggil. Jangan sampai kebablas seperti lihatlah di YouTube itu ada ya. Itu bahkan bukan hanya sekedar aksinya ya sudah menunjukkan pornografi, bukan aksi lagi, pornografi kan. Akan langsung film kalau banyak rame itu. Ya makanya untuk menjaga kelestarian gandrung supaya tetap dicintai masyarakat sampai sekarang, bahkan sampai anak-anak kecil supaya mencintai gandrung caranya ya seperti itu. Bahkan anak-anak kecil ini kan saya pernah nunggu anak-anak menari itu orang tuanya memberi motivasinya aneh gitu. Jadi ketika nari, ayo nari, saya apik ben koyo mbake, kula apik bisa nari gandrung sewu. Anak kecil sudah didoktrin supaya menjadi penari yang bagus untuk menjadi penari gandrung sewu. Artinya apa? Gandrung sewu menjadi ikon bahwa kalau kamu belum ikut gandrung sewu, belum abdol. Ecorombian ya di wisuda tadi, sekarang wisudanya di gandrung sewu itu menjadi penari, bukan gandrung profesional. Ini beda ya, kalau profesional itu mereka menari semalam suntuk, dibayar oleh yang nanggap, tapi kalau gandrung-gandrung tarian, namanya tari itu paling cuma 10 lah, 10 menit, 8-10 itu maksimal sudah. Ini yang membedakan gandrung zaman dulu sekarang, dan sekarang kalau kita mencari gandrung-gandrung profesional, udah sulit. Bahkan ada yang gandrung profesional pun tidak diperas dan tidak dipupuk. Jadi nggak diselamati. Pak Uson juga gandrung, melone jaranan, melone janger, payu dundang, tampil sudah. Dan tidak semalam suntuk, kenapa? Nggak ada sekarang yang nari semalam suntuk, itu paling cuma nggak ada sih nari semalam suntuk sekarang. Mentok ya paling jam 12 lah, satu penontonnya nggak ada, karena biasanya bekerja. Kalau zaman dulu kan nggak kan, mereka panen 1 tahun cuma 2 kali. Sekarang cari ekonomi, makanya sedang subuh itu nggak ada sekarang. Gitu ya. Kalau ini penting. Kalau dulu bukan terbuat dari stainless dulu. Dan kenceng zaman dulu tuh stainless. Ini penting. Terus kemudian ini kelat gaul. Namanya buku indah terpakai mana-mana. Artinya gandrung bisa kemana-mana. Dan indra. Terus kemudian ini poro-poro samit. Nah ini. Nah, ini dulu tidak merah putih. Abang, hijau, kuning, hitam, menggambarkan Abu Sufyan, Al-Amah, Murmainah, Amarah, atau apa itu ya? Itu dulu begitu. Jadi ada sih enggak moro-moro merah putih ini enggak, dan anak-anak sekarang juga banyak enggak tahu. Taunya merah putih, kenapa merah putih? Ketika saya tanya kepada para sesepuhnya bahwa gandrung itu sekarang bukan hanya milik Banyuwangi, nasional, maka merah putih. Kalau dulu ada merah, kuning, hijau, hitam-hitamnya juga ini otomatis ya. Jadi itu nafsu sufia, Murmainah, amarah, warna itu simbol-simbol itu. Jadi kaitannya dengan agama masih erat sekali ya, masih ada di Banyuwangi. Terus motifnya ini gajah uling. Kalau dulu enggak, dulu masih pengaruh dengan Jawa. Ini apa namanya itu pengaruh dengan Jawa. Kalau sekarang rata-rata gajah uling. Terus ini simbol depan sini ya, namanya simbol. Kalau ini foto. Terus ini latihan di depan ini. Sekarang modelnya
udah beda-beda, terus aneh-aneh lah. Dan karena kan masyarakat sekarang itu seleranya juga tinggi. Sekarang muti-muti yang gini nih sudah orang mintanya yang bagus, maksudnya yang bagus. Ya di Banyuwangi itu kan hampir mirip dengan Bali ya. Jadi kalau saya melihat itu dulu gandrung itu kostumnya sangat sederhana. Sawahnya kalau dulu kan putih, sawahnya putih, motifnya gajah oling cerah macam-macam. Ada putih, ada merah, ada hijau macam-macam. Pokoknya motifnya adalah sawah gajah oling. Banyuwangi. Terus kemudian ini omproknya ya, ini omprok gandrung. Terus ini kan orang mengatakan Banyuwangi ini sebutnya ular, artinya mengular, juga seperti itu. Menjadi seorang pemimpin itu yang lentur lemas bisa masuk kemana-mana. Ular, galang anak kecil pun masih bisa masuk kan, ular lentur. Dan ular itu kalau tidak diganggu nggak menggigit. Ya, nggak menggigit. Jadi contoh, ketika saya melihat di TV Panji Petualang itu, ini ada ular, kemudian orangnya bergagak, ularnya di bawahnya. Ada yang depan mengganggu, yang diam itu nggak digigit. Tapi yang bergerak itu yang gigitnya mengganggu, yang digigit. Ya, jadi ini kapan seorang pemimpin. Kemudian ini apa? Ini kan warna yang gelap ini nur cahyo. Coba ini lepas. Udah lepas jelek. Kalau nggak percaya sudah cari gandrung belum jadi. Ini suruh lepas jelek. Ya, saya nggak tahu. Makanya orang dulu tuh kok pintar itu loh. Terus kemudian, nah ini atasnya ya, ini ya aksesoris lah. Ada gandrung, ada sing ada cunduk menur, ada getar macam-macam lah. Ya, jadi kalau dulu ini dikasih bunga tambahan, bunga hidup. Ya, sekarang begitu sulitnya cari bunga. Ya dulu ada sing kembang sembojo dan sebagainya dulu itu. Ya. Ini ya kalau dulu dalamnya ini tapas kalau zaman dulu. Tapas saya kelapa zaman dulu. Sekarang udah nggak ada, saling sulit ya. Makanya kalau kita bicara gandrung, ya tadi kalau jangan mau foto gandrung dari dua sisi. Yang pertama gandrungnya sudah pakai make up, yang satu gandrungnya belum pakai, yang sudah pakai omprok. Kemudian kalau kita bicara ritual ya, kalau zaman gandrung teror itu namanya sengsreng gitu ya. Jangan tinggal percaya atau tidak, saya ajarkan buku tentang gandrung. Setiap gandrung itu habis pentas, pasti ada laki-laki yang ngikuti. Bahkan ada terang-terangan membawa uang segop, bojomu pegadang gue tak rapi. Itu terang-terangan bawa uang. Dan tidak hanya satu dua gandrung, banyak gandrung seperti itu. Saya tanya, ya saya ditanya-tanya sama penulisnya, saya juga tanya-tanya. Ada memang yang bisa melakukan sendiri, karena dulu itu ada penata riasnya ya. Ya mungkin ada yang namanya penata rias itu mungkin ya pakai doa. Bahkan zaman dulu rias mantan kalau mau rias berpuasa gitu ya. Mungkin itu ketika bedanya dia itu sehingga membuat orang tergila-gila. Bahkan ketika dia pulang di rumahnya di depan pintu sudah ada orang yang menunggu itu apa? Ya karena saking senengnya sama gandrung tadi. Nah menurut kami kenapa gandrung seperti itu? Bagi gandrung yang tidak kuat, tidak kuat godok kan, dia sudah dikasih doa menjadi cantik karena kecantikannya itu banyak orang yang menggoda. Kenapa gandrung kawin cerai? Karena nggak tahan dengan goda itu tadi, godaannya. Berarti apa? Ritualnya nggak salah supaya menjadi cantik. Kalau ketika sudah cantik berkaru uang doanya pengen kaya. Ketika kaya sombong, berarti nggak kuat dengan kekayaan kan? Nggak kuat dari ciri wong tadi, nggak kuat kalau dunia gitu. Nah, makanya kalau ritual jauh dari zaman dulu ada, cuman kalau gandrung yang penari itu nggak ada. Dan anak-anak yang lomba itu orang tuanya yang ada itu sebagian kecil. Dan kalau ketika lomba supaya menang itu ada sebagian kecil, tidak semua. Saya nggak pernah pakai itu. Jadi kalau kita bicara tentang ritual, memang gandrung-gandrung itu masih ada. Jadi jangan kalau bolehlah tanya-tanya pada gandrung itu kebetulan. Nanti saya tanggal 13 di Desa Turing ini kan ada apa itu bersih desa ya. Saya bawa gandrung, sepuh namanya Mbok Lipah, itu gandrung kelahiran 64 kalau tidak salah. Itu bapaknya julukan gandrung yang guru dari banyak gandrung. Banyak nanti, banyak gimana waktunya. Yang paling berat itu menghadapi orang pemabuk. Ketika nari mabuk itu yang paling berat. Justru kan bahkan sekarang ada juga gandrung itu yang
mau haji kemarin haji dan nasibnya penari gandrung dulu itu tragis. Lah setelah saya mati sampai sekarang bukan hanya gandrung dulu, termasuk almarhum Alif penyanyi itu terkenal Raja Kendang Bulu, rumahnya nggak punya. Ya, termasuk gandrung itu juga sama lah. Menurut kami yang paling penting sekarang itu untuk para seniman, semua seniman, ini bukan gandrung. Ketika mereka berjaya, boleh duit uang seni kan gampang. Sudah, sampai mau jadi penyanyi, nggak lama cari uang, semalam cari uang 1 juta sudah turun. Tapi ketika nggak ada job, misal kalau seniman tradisional bulan curah seperti itu, nggak ada apa-apa. Nah, terus gimana caranya? Yang memanage keuangan yang paling penting. Mari kita sama-sama tetap melestarikan seni tradisi, khususnya ini orang Banyuwangi gandrung. Karena Banyuwangi itu tanpa gandrung bukan Banyuwangi. Gandrung tanpa Banyuwangi bukan juga bukan gandrung. Dan nggak bisa, mari kita sama-sama ingatlah bahwa gandrung sebagai alat perjuangan. Karena di lirik Podo Nonton itu luar biasa. Nggak sampai cari liriknya gandrung Podo Nonton, di situ banyak kalimat-kalimat yang disamakan sehingga Belanda tidak mengerti. Jadi mudah sembal, artinya mudah sembal itu dia bekerja keras. Dia itu banyak. Jadi harapan kami kepada teman-teman, khususnya orang Banyuwangi, mari kita sama-sama tetap menjaga gandrung ini sebagai ikon kota Banyuwangi, dan kita tetap menjaga bahwa gandrung itu menjadi motivasi kita sebagai alat perjuangan, memicu semangat kita untuk tetap menjaga seni tradisi Banyuwangi. Istilahnya itu pawangnya itu. Jadi sebelum jaranan itu main pasti ada ritual itu, ada sesaji lah, kayak ada tumpeng, kadang ada yang pakai ingkung gitu. Setelah itu main pasti ada itu bunga kenanga itu lengkap, itu harus lengkap, namanya urusan dengan istilahnya magic ya. Jadi kadang-kadang kan kita cari keselamatan aja gitu loh. Kadang-kadang kan orang mikirnya kan yang aneh-aneh, yang ini yang itu, kan kita mencari keselamatan satu rombongan yang punya hajat. Setelah itu baru main. Cuman kalau jaranan yang dulu itu aslinya itu kalau gamelannya nggak seperti sekarang. Dulu cuman ada gong itu, bonang, kendang, ya, trompet, sama itu kekruk itu. Hanya itu dulu. Dengan adanya perkembangan zaman akhirnya ditambahilah gamelan. Terus ada sinden kan gitu sekarang. Nah, kalau dulu itu pasti pertama keluarnya itu 6 orang jaranan itu. 6 orang prajuritan. 6, habis itu 4, habis itu 6 lagi, kadang-kadang kan gitu. Habis keprajuritan itu nanti ada kucingan. Tuh, nah, kucingan itu habis itu nanti barongan itu keprajuritannya itu ada 6 juga. Jadi terus 2. Kalau dulu yang 2 ya, 2 pemain ini harus yang betul-betul hebat gitu loh. Jadi bisa menarik penonton, orang bisa terhipnotis, hebatnya gitu loh. 2 ini harus dulu gitu loh. Nah, habis 2 itu terus barongan dulu ya, perang barong lah istilahnya. Habis perang barong terakhir ditutup dengan celengan. Celengan itu kepesertaan 6 orang juga gitu. Cuman sekarang karena ngikuti perkembangan zaman, udah ditambahi gandrung, ditambahi ini kayak barong ini. Nah ini barong ini aslinya kan dari sana, utara, Banyuwangi Utara. Selatan itu nggak ada. Jadi kalau jaranan Buto itu yang
pakaian sekarang kan sudah bagus, nggak seperti dulu. Dulu itu hanya kayak apa ya, udeng gitu, udeng. Terus pakai rompi, sampur, itu aja. Nah, sekarang enggak. Jadi Banyuwangi itu karena mengingat sejarah Minak Jinggol lah, kan ada angkat butor, betuko kan gitu. Nah mungkin sesepuh dulu tuh dari situ anunya, apa inspirasinya itu loh. Ini jaranan dari mana tuh, yang dari Trenggalek, dari Tulungagung, kan Kepang. Nah, mungkin sesepuh dulu terus ini punya ide gitu loh. Kita kan punya sejarah. Kebo Marsuet kan gitu. Jadi dulu itu yang setahu saya itu yang bikin ebleknya itu ya, kepangnya ya, kepang buto itu Pak Setro Asnawi, Tanjung Rejo sana. Bukan, ikut bangun mungkin detiknya Gunung Serapat sana. Kita sebut juga, tinggal satu itu. Dua Pak Kaye, tapi Pak Kaye kan bukan orang Cemetuk juga, itu juga orang lama. Ya kalau saya memanai itu jaranan itu kan ada trompet, ada gong, ada bonang, gitu. Itu kan kendang, ada kendang, dandang, ning nong ning gung, dandang ning nong ning gung, dandang ning nong kang mo agung. Itu kalau memanai kan gitu. Mungkin dalam perkembangan apa ya, masuknya Islam dulu kan Sunan yang kan itu. Sunan Bonang siapa itu? Ya itu. Kalau sama aneh seperti itu. Kenapa ada trompet? Trompet itu kan sangkakala, besok di sana juga kan gitu. Makanya begitu trompet bunyi, pasti orang ada jaranan kan gitu. Ngumpul setelahnya. Lihat semua. Jadi kalau menurut apa ya, sejarah itu kan berdirinya kan 1930. Jaranan Buto itu. Ya di Cemetuk itu yang asli. Kalau saya kan cuman apa ya, itu tadi mengembangkan itu. Sedangkan orang tua saya punya barongan itu bikinan tahun 54. Jadi dulu kucingan itu dari kayu, bukan seperti sekarang. Ada itu dulu. Apa itu? Jadi kucingan sekarang itu dibikin dari jalin itu kan ringan. Untuk supir balik bisa, kalau dulu enggak. Jadi kayu cangkring itu bagus kan. Kalau manai jaranan seperti itu, makanya saya kesenian Islam memang saya jaranan, gitu loh. Saya dinas saya tinggal jarang. Iya. Undangan, jadi ada orang punya hajat gitu ya, datang kalau cocok gitu. Enggak. Harga kan menyesuaikan. Sekarang menyesuaikan apa yang diminta. Desa Tampu sini saja ada kalau 6 Jadi songklir ada 2, jaranan butonya ada 4 gitu. Itu kan ya itu yang punya istilahnya apa ya? Intinya yang punya itu itu udah meninggal itu terus nggak ada yang lanjutin gitu loh. Seperti di sini susah sekarang cari generasi penerus. Karena apa? Anak-anak sekarang larinya ke gadget. Kalau sudah main HP, nah itu Pak. Susah ngerikutnya. Kalau saya dulu kan dari Simbar sana, Simbar Dombo itu, saya mendirikan yang namanya Sekar Jati, juga jaranan Buto. Yang main kalau di tempat saya itu saya ambil semua Mbak. Jadi yang tua juga ada, yang muda juga ada. Kalau menurut anak saya kan harusnya muda semua, saya enggak. Jadi harus ada yang tua lah. Karena saya ngambil dari Cemetuk itu 4 orang. Jadi yang muda. Jadi orang nontonnya ada gregetnya gitu loh. Ada apa ya? Selingan gitu. Sekardio itu yang pertama loh, yang awal. Kemudian ada lagi Meliwis Putih.
Wis putih itu juga jarang butuh ya di cemetuk. Sekarang yang lagi rame kan dari Juring itu ya, Agung Wilis itu. Oh, tapi kalkulasinya banyak sekali itu. Kalau pas barengan kita ya ngambil orang di luar. Seperti di tempat saya ini semua ngambil di luar. Ya. Paling di sini cuma ada 2 orang. Kita ngambil. Ya kita apa ya? Yang penting bisa guyup, bisa rukun kan gitu. Dan anak saya yang bisa bikin-bikin ini kan ikut percil juga. Yang jarang tempatnya percil kan anak saya. Nah kalau properti itu untuk grup sekarang itu sudah punya sendiri-sendiri properti itu, seperti baju sampai kira-kiraan itu punya sendiri. Kalau zaman dulu kan rombongan yang mengadakan itu dulu, zaman dulu. Jadi dikumpul jadi satu. Sekarang enggak. Sekarang hanya saya ngambil, masnya ini saya ambil gitu, masnya udah punya sendiri. Ya di sini bikin juga. Dulu saya yang mendirikan yang pertama kan tahun 2000. Belum ada HP istilahnya, belum ada apa namanya video-video itu di Sanggar sana. Kadang-kadang mintanya sehari, begitu tahu minta lagi malam. Gitu. Jadi sehari semalam. Gitu. Pernah kejadian seperti itu. Ya kalau daerah mana itu Blitar sana kan malam biasa kan. Kalau di sini sudah mulai ada. Itu berarti biasanya habis maghrib. Iya, habis Isak. Oh, Habis Isak. Itu nanti sampai jam 12 lah. Penonton habis ya sudah. Jadi ini makanya orang-orang seni di sini juga bingung itu apa artinya ini yang diperebutkan itu apa kan gitu. Karena ada yang perang, loh perang itu merebutkan apa? Ini saya yang belum tahu. Ya tahunya pokoknya kalau 6 nanti pokoknya yang dadi yang kesurupan 1. Nah, makanya kalau saya memaknai kalau 6 itu kan berarti kan rukun iman toh. Itu loh. 4 ya, 4 rakaat. Barongan. Ini kan orang semedi ya, istilahnya itu. Cari barokah. Gitu. Barongan. Jadi cari barokah. Kemudian digoda sama istilahnya ya katanya setan kan gitu. Itu ada 2 yang goda itu kadang-kadang angkong. Itu seperti itu. Nah, akhirnya digoda Badar ngamuk lah istilahnya barongan. Orang-orang istilahnya kan gitu. Makanya kalau yang 2 orang tadi itu yang tampil yang harus bagus itu karena apa? Berat 2 rakaat itu kan subuh. Harus betul-betul yang bisa menarik penonton. Misalnya kalau pas tampil orang itu mikir kayak saya Pak Yoto ya. Ya Pak Yoto kok tulis jam piro ya. Kan gitu. Gitu loh. Seperti orang tua saya Kucingan. Buana, menteri Kucingannya Mbak Samino. Kan seperti itu orang bisa seperti itu. Celengan. Namanya celengan itu kan nggak bisa nengok kan. Dibilang celeng itu. Itu kan hanya hiasan celeng, nyeleng ngono. Terakhir kan celengan. Nyeleng ngono masih ngapi-api. Kalau saya memaknai seperti itu. Jadi, ya gimana namanya seni semua kan kayak Sunan yang kan seperti wayang. Cuman saya senangnya memang hanya cara. Kadang sompret nggak bisa bunyi aja bingung. Pernah loh Pak. Jadi jaranan main ya di daerah luar lah itu. Jaranan saya datang jam berapa itu sudah laporan ke saya. Apa mulai ya Pak? Sompretku gak bunyi. trompet. Iya, bisa nggak bunyi Pak. Bunyinya jam 1 coba. Padahal jam setengah 10 udah mulai. Jam 1 baru bunyi.